Mohon angkat tangan bila suara saya jelas. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang saya pilih untuk kita baca dan renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Matius pasal 24, mulai pasal 24 sampai dengan pasal 25. Jadi ini tidak seperti biasanya, saya memilih bagian firman Tuhan untuk disampaikan dalam renungan hanya satu bagian atau beberapa ayat dari bagian tertentu. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat pasal 24 dan 25 dari kitab Injil Matius. Dan pada awalnya kita membaca dari Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke 45 sampai 51. Injil Matius pasal 45 pasal 24 mulai ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51. Injil Matius 24 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51. Bila semua sudah dapat, mari kita baca bagian ini secara silih berganti. Saya menggunakan atau membaca ayat ganjilnya. Bapak, saudara-saudara dari tempat masing-masing membaca ayat genapnya. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 45. Ayat 45, firman Tuhan berkata demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tapi apabila milik jahat berkata di dalam Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sampai di sana bagian awal dari pembacaan kita hari ini. Biarlah kita selalu berbahagia oleh karena kita selalu ada dalam jalan Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, tema yang akan saya bawakan atau judul khotbah hari ini adalah fokus dan tanggung jawab di zaman akhir. Fokus dan tanggung jawab di zaman akhir. Saya menggunakan istilah zaman akhir, bukan akhir zaman. Karena sesungguhnya walaupun di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul, kitab ini dalam Injil Matius pasal 24, perikop yang dia sampaikan di situ itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Saya secara pribadi menggunakan istilah zaman akhir oleh karena zaman akhir berarti ada suatu periode atau satu masa, satu perjalanan yang belum berakhir. Dalam Alkitab disebutkan bahwa memang zaman ini, ya, zaman akhir tetapi belum berakhir. Nah, karena itu saya ingin membedakan yang namanya zaman akhir dan akhir zaman.
Akhir zaman berarti berada pada sesuatu titik yang sudah mau habis atau sudah habis. Itu akhir zaman. Tetapi zaman akhir, ya, zaman akhir berbicara tentang suatu keadaan, suatu tanda, suatu situasi, suatu perjalanan yang masih akan bergerak terus. Alkitab menggunakan istilah tanda ketika menunjuk kepada zaman akhir. Kalau kita melihat sebuah rumah yang sudah roboh, maksudnya sudah miring, maka secara kesan kita akan berkata, tidak lama lagi rumah itu akan roboh. Kalau kita lihat rumah itu sudah miring, kita akan berkata bahwa ini tidak lama lagi dia akan roboh. Tetapi kapan? Itu tidak ada yang bisa menentukan. Karena keadaan miring sekalipun, itu bisa bertahan berabad-abad dan tidak roboh-roboh. Kita kenal menara apa itu? Eiffel ya? Bisa. Yang ada di Eropa. Sudah miring dari zaman dulu. Sampai sekarang. Nggak roboh-roboh. Miringnya itu adalah tanda. Bukan kenyataan. Nah, saudara-saudara, belakangan ini atau akhir-akhir ini kita banyak mendapatkan video-video, mendapatkan postingan-postingan dari berbagai medsos dan juga hal-hal yang lain berkenaan dengan situasi dan zaman ini. Dan tidak jarang ada banyak orang mempersoalkannya. Zaman atau keadaan sekarang kita menonton atau kita mendapatkan video-video berkenaan dengan anak-anak yang menangis karena melihat rapture, pengangkatan akan terjadi, sudah mau terjadi. Tapi hebatnya pengangkatan itu sudah dibicarakan dari awal tahun 80-an, ada banyak orang mengeksploitasi hal seperti itu. Tahun kemarin ada seorang anak juga yang bilang ini sudah mau jadi pengangkatan, dia menangis karena dia akan berpisah dengan mamanya katanya. Baru-baru ini juga beredar video yang sama. Keadaan akhir zaman. Saudara-saudara, berita ini atau isu ini memang sengaja dilemparkan begitu rupa karena kita menyadari bahwa ada begitu banyak orang senang dengan berita-berita seperti ini dan kemudian mengeksploitasi, memberitakan. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, menyikapi keadaan seperti ini? Mari kita pikirkan bahwa ini memang bisa menjadi tanda-tanda ya zaman akhir, bukan akhir zaman. Tetapi mari belajar bahwa Alkitab tidak membicarakan tanda-tanda itu hanya secara regional atau lokal. Tetapi tanda-tanda itu berbicara secara universal, luas, terjadi di berbagai kalangan. Kalau sekarang itu ada banyak gempa bumi, kalau sekarang ada banjir, kalau sekarang ada tanah longsor, tetapi lokal. Kalau sekarang ada orang yang divaksin lalu kemudian bilang mati, meninggal, itu semua kasuistik sifatnya. Nah, itulah sebabnya jangan terlalu mengeksploitasi kasus-kasus yang bersifat kasuistik. Kapan saja orang bisa mati karena memang dipegang oleh orang tertentu, orang lain. Apalagi kalau yang berhubungan dengan katakanlah kondisi-kondisi tertentu dalam hubungan dengan upaya untuk kemudian memvaksinasi hidupnya. Saudara, jadi mari kita pikirkan bahwa bukan soal berita yang kita terima dari mana-mana, tetapi mari kita pikirkan bahwa apa yang menjadi pegangan kita, kata firman Tuhan. Ya. Orang-orang sekarang mempersoalkan tentang teori konspirasi. Orang-orang sekarang mempersoalkan tentang DNA. Yang nanti kalau divaksin itu lalu kemudian kita nanti punya DNA dari antikris. Lalu kemudian kita nanti menjadi ante-ante atau pengikut atau pendukung antikris. Tuhan Yesus tidak pernah memberi tanda fisik kepada kita.
hanya antikris yang mengembangkan teori-teori seperti itu. Ada angka 666. Kemudian juga ada isu-isu di masyarakat berkenaan dengan dulu ada barcode seperti itu. Oh, itu nanti ada anak-anak semua ditafsir begitu rupa. Mari kita belajar untuk tidak menerima tafsir-tafsir yang di luar Alkitab. Memang kitab Wahyu yang kita punya ini adalah kitab Wahyu yang membicarakan tentang tanda-tanda, kejadian-kejadian. Tetapi sekali lagi tanda-tanda yang dia beritakan di situ itu bukan merupakan bersifat lokal, lalu kemudian kita eksploitasi, lalu kemudian kita menjadi takut dan tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudara, karena itu, di tengah-tengah keadaan seperti ini, memang secara sosial kita menerima banyak ilmu yang barangkali membingungkan dan mencemaskan kita. Tapi kalau kita belajar bahwa Tuhan menjamin kita dengan mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai ayatnya yang 29. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan tidak seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Ini jaminan Tuhan. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang mempunyai iman sungguh-sungguh kepada Dia dan terus berjalan di dalam kehidupan yang Dia berikan dalam kebenaran firman-Nya. Percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang nanti membuat kita itu takut kalau kita itu kemudian misalnya menerima vaksin lalu kemudian akhirnya kita itu sudah berada di dalam lingkungan dia, lingkungan antikristus. Karena banyak orang menafsirkan seperti itu. Saya ingin menyampaikan bagian ini karena memang ini merupakan bagian yang perlu dalam penggembalaan secara khusus berkenaan dengan teologi yang berkembang sekarang ini. Saudara-saudara, saya lebih merasa percaya pada kekuasaan Tuhan dan tidak mungkin manusia merebut saya dari tangan Tuhan. Kira-kira itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Betapapun sekarang ini memang banyak tanda-tanda. Kalau kita melihat misalnya saja yang sekarang ini baru muncul di Amerika, ada seorang pendeta yang berdoa tidak dalam nama Yesus, tetapi dia berdoa dalam nama yang lain, dewa. Memang itu luar biasa. Barangkali itu sebuah tanda. Lalu kemudian kejadian-kejadian lain di negeri sana dan juga di tempat-tempat lain yang membicarakan tentang hal-hal yang tidak persis seperti apa kata firman Tuhan. Mari kita tidak menjadi resah, tetapi lebih melihat apa maunya Tuhan dengan jaminannya, dengan firman-Nya, karena memang itu kekal, yang lain itu sementara. Orang sudah meributkan tahun 80-an berkenaan dengan akhir zaman. Wah, sudah mau jadi rapture. Saudara, yang banyak dibicarakan itu akhir zaman itu rapture. Rapture itu pengangkatan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang tidak percaya tinggal dan kemudian harus menjalani. Sesudah rapture, selama 7 tahun menurut Alkitab, nanti akan ada masa yang namanya kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun di bumi ini. Baru sesudah itu kemudian ada kebenaran-kebenaran yang dinyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang dan kemudian dia memberikan menjadi raja di atas segala raja, mengepalai dan kemudian pemerintah, dan kemudian sesudah itu akan terjadi kejadian-kejadian di akhir zaman. Itu betul akhir zaman. Tapi kalau lagi rapture kita bicara di sini atau lagi kita berada dalam pengangkatan itu, bagi saya secara teologis itu bukan akhir zaman. Tapi itu merupakan konsep Alkitab yang membicarakan supaya kemudian memang itu akan ada pada waktu dia datang kedua kali, dan kemudian pada waktu dia datang kedua kali itu terjadi pengangkatan orang yang percaya, dan sesudah itu kemudian masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara,
kita tidak membahas lebih jauh itu, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat seharusnya apa yang kita buat, apa yang kita mau lakukan, apa yang menjadi sesuatu yang dalam hubungan dengan kita, bukan dengan memikirkan kejadian-kejadian itu. Saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi itu bagian pertama dari yang saya sebut sebagai fokus dan tanggung jawab di zaman akhir. Fokus dan tanggung jawab di zaman akhir. Orang-orang percaya kita harus berjalan dalam rancangan Tuhan. Orang-orang yang menjadi umatnya, kita ada di dalam rancangan Dia, bukan di dalam penafsiran orang atau di dalam informasi dari berbagai media atau di media sosial seperti itu. Kita harus berada di dalam kebenaran yang sudah diatur oleh Tuhan supaya kemudian kita lakukan. Jadi jangan memikirkan bahwa kalau begitu sudahlah, kita sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi kecuali harus ya sudah mau menyambut zaman akhir. Kita tidak bicara soal zaman akhir karena itu Tuhan yang menentukan. Bapa itu yang lebih tahu dan sudah diberitahu oleh Yesus Kristus. Tetapi yang kita perlu lihat, hal yang pertama yang harus kita buat di dalam zaman akhir ini, yang pertama itu di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi berbicara tentang bergiat dan perluas pemberitaan Injil. Pada visi dan misi kita tahun 2021 ini, kita memikirkan tentang pemberitaan Injil yang aktif tentunya, yang harus kita jalankan. Artinya memang pemberitaan Injil ini penting karena kalau saja pemberitaan ini belum mencapai apa yang sudah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa seluruh makhluk sudah mendengarkan berita sukacita ini, entahkah itu dia percaya atau tidak, tapi sudah mendengarkan, maka itu salah satu tanda atau indikator bahwa Tuhan akan segera datang. Penginjilan bukan pengatur kedatangan Tuhan, tetapi penginjilan itu harus menjadi aksi aktif dari orang-orang yang percaya. Kita tidak punya aksi aktif kepada yang bukan diberitakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bilang aksi aktif kita ialah perluas, terus melaksanakan pemberitaan Injil. Saudara-saudara, ayat ini berbicara pertama pada ayat 45 sampai 41 itu, ayat ini berbicara tentang aksi aktif dalam perluasan pemberitaan Injil adalah menjadi hamba. Dalam Alkitab, nama-nama primer dari Tuhan itu salah satunya adalah Tuhan dengan huruf besar. Pertama Yahweh, kedua Elohim, ketiga Tuhan. Itu nama primer dari Tuhan. Makna dari Tuhan itu ialah bahwa kita ini adalah hamba. Karena itu dia harus disembah. Karena itu dia harus diikuti. Dia harus dia punya perintah harus dijalankan. Penginjilan sudah ada pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Yaitu ketika kemudian kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 berbicara bahwa benih perempuan itu akan menjadi atau menginjak, itu berarti sebuah nubuatan berkenaan dengan penginjilan. Itulah sebabnya ayat itu disebut sebagai proto-evangelion atau penginjilan. Jadi sejak dari awal memang Tuhan sudah merancang agar supaya umat Tuhan mari melakukan, mari fokus, mari perluas pemberitaan Injil. Di tengah-tengah kondisi dan keadaan apapun sekarang yang terjadi, sebenarnya ini menjadi peluang untuk pemberitaan Injil. Itulah sebabnya tahun ini saya minta supaya kemudian kita memang tetap mengobarkan semangat memberitakan Injil. Misi. Ya. Ada banyak kesempatan bisa terjadi di mana-mana. Sekarang ada gempa bumi ya, tanah longsor di berbagai tempat. Ya. Lalu kemudian ada banjir di mana-mana. Yang paling dikenal itu banjir yang ada di Kalimantan Selatan.
itu wilayah, itu daerah yang memang tidak dikenal secara luas sebagai daerah Kristen di Pulau Borneo. Lalu kemudian terjadi gempa bumi di daerah di mana sebagian kecil memang anak Tuhan, tetapi sebagian besar di sana adalah orang-orang yang memang tidak mengakui Yesus. Manado memang dikejutkan dengan banjir, walaupun banjir di Manado itu bukan merupakan satu-satunya, di mana-mana banjir itu ada besar, kan lebih dahsyat seperti itu. Tapi sekarang sangat populer karena orang Manado banyak mengirim berita untuk menjadi pokok doa. Jadi maksud saya dengan kebenaran ini ialah mari kita tandai bahwa apa yang terjadi di mana-mana kondisi seperti ini, bahkan pandemi COVID-19 ini sebenarnya merupakan lahan bagi kita untuk bergerak perluas dalam pemberitaan Injil. Karena itu kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita untuk menjadi hamba yang memang patuh atau memberitakan. Lalu ayatnya yang pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, di situ membicarakan tentang gadis-gadis yang pintar. Ya, dan gadis-gadis yang bodoh, ada 5 yang pintar, ada 5 yang bodoh. Yang paling ditonjolkan itu adalah gadis-gadis yang bijaksana. Orang yang bijaksana, gadis yang pintar itu adalah siap dengan minyaknya, dengan pelitanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berada di zaman akhir, kita tidak boleh memang menghentikan aksi-aksi, ya, bergiat di dalam panggilan Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, menanti-nantikan Dia, dengan sekali lagi menunjukkan bahwa mereka yang bijak yang ditekankan di sini adalah mereka selalu hidup di dalam terang, pelitanya sigap, tidak pernah kehabisan energi bagi mereka untuk ada di dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam terang Tuhan. Nah, itulah sebabnya mari kita bergiat, bukan selain memberitakan Injil sebagai seorang hamba yang memang diutus dulos itu, tetapi juga tetap jaga hidup kita ada di dalam terang. Ini bukan zaman di mana kita bisa bermain-main dengan berbagai pemberontakan kepada Tuhan, kepada kesalahan-kesalahan yang dianggap lumrah dan biasa. Tetapi sebaliknya yang ditekankan di sini adalah sigap dalam terang, berjaga-jaga. Kita tidak menentukan kapan mempelai itu datang. Kita tidak bisa menentukan bahwa sekarang sudah harus melakukan sesuatu yang di luar kemauan Tuhan. Tetapi sebaliknya, apa yang kita bisa lihat di sini ialah bahwa memang kita harus hidup di dalam apa yang dirancang oleh Tuhan. Sebenarnya keadaan-keadaan sekarang, kalau saya secara pribadi memberi hematnya, itu sama dengan zaman Adam dan Hawa. Kalau saudara baca kitab Kejadian, Adam dan Hawa sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa mereka akan menjadi serupa dengan Tuhan, imago Dei. Ya, mereka akan menjadi serupa atau turut proses hidup mereka dengan Tuhan seperti itu, karena mereka imago Dei. Tetapi kalau kita perhatikan pembacaan Kejadian itu ialah iblis kemudian mengalihkan secara instan bagaimana mereka menjadi seperti sama dengan Tuhan. Dan kemudian mereka mulai fokus bukan kepada Tuhan, bukan kepada imago Dei, tetapi mereka mulai fokus kepada jalan pintas. Oh, buah itu bagus, buah itu indah, buah itu menarik, bahwa mereka akan menjadi sama dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya siasat iblis yang memang merongrong atau menyesatkan orang yang menjadi targetnya itu seperti benar padahal salah. Karena itu saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini sekali lagi, mari kita tetap sigap. Ada banyak yang menyerupai kebenaran, tetapi jangan ikuti yang menyerupai, tetapi kita melakukan, menjalani kehidupan yang sejati dengan kebenaran itu. Hal yang kedua yang saya perhatikan di dalam
uh, bagian firman Tuhan ini secara khusus dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Dia berbicara tentang talenta. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 dia berbicara tentang talenta. Bagian firman Tuhan ini menguraikan bahwa masing-masing mereka diberi talenta untuk dilaksanakan apapun kondisi atau situasi yang real pada masa mereka atau pada masa itu. Jadi masing-masing mereka seperti itu diberikan talenta ya sesuai dengan untuk dilaksanakan apapun kondisi dan situasi. Ya, ada yang menerima talenta sekian, ada yang menerima talenta sekian dan seterusnya. Dan yang menarik bahwa dalam hasil itu lalu kemudian rupanya yang menjadi persoalan di sini ialah bukan soal jumlah tetapi soal siap. Karena jumlah tidak walaupun dituturkan tetapi tidak menguraikan perbedaan. Oh, karena kamu begini jumlahnya sekian, bukan. Jadi soal jumlah itu bukan merupakan persoalan. Yang menjadi persoalan di sini ialah bahwa ada kondisi-kondisi mental, ada kondisi-kondisi hati, ada kondisi-kondisi kepercayaan, ada kondisi-kondisi penolakan yang disampaikan di sini. Apakah mereka siap menjalankan atau tidak? Jadi bagian firman Tuhan ini tentunya menjadi tanggung jawab dari penerima talenta itu ialah untuk menjalankan tanggung jawab itu, menjalankan talenta itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sekarang, mari kita berpikir bahwa kita tidak harus memfokuskan seluruh energi kita, seluruh aksi kita kepada persoalan-persoalan yang ada, kepada kegoncangan-kegoncangan yang ada, kepada penafsiran-penafsiran yang ada. Kita tidak harus fokus di situ. Kita jangan buang energi di situ. Yang kita harus lakukan ialah apapun kondisinya, kita terima talenta dari Tuhan dan kita jalankan itu dengan bertanggung jawab, maka hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, karena itu apa yang kita bisa lihat di dalam hasil-hasil atau di dalam bagian ini ialah bahwa siapapun kita, mari kita tetap jalankan itu. Yang sekolah tetap sekolah, belajar dengan baik, berjuang untuk mencapai hasil yang paling gemilang dan jujur tentunya. Karena memang sekarang sistem pembelajaran itu oleh dunia pendidikan, sebagian dari dunia pendidikan memang menganggap ini tidak maksimal kalau belajar seperti ini. Bahkan dari dunia pendidikan agama Kristen berkata bahwa memang pembelajaran secara daring atau virtual menggunakan teknologi seperti sekarang itu bukan merupakan kondisi yang terbaik bagi pembelajaran karena memang ada yang kurang. Tetapi apapun kondisinya, apapun situasi sekarang, mari belajar menjalankan tanggung jawab dengan benar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Hati tetap kepada Tuhan. Percayakan semua hidup kita kepadanya. Mereka yang bekerja, tentunya kita mau melakukannya. Jangan pernah berpikir bahwa kondisi sekarang memang sudah begini, ini takdir. Bukan. Ini bukan soal takdir, tetapi ini soal hati yang percaya. Hati yang menerima talenta itu dan kemudian mau menjalankannya. Saudara yang sedang berada di dalam usaha dagang, jalankan itu dengan penuh tanggung jawab. Lakukan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengerjakan, memelihara dengan baik, maka kita tidak akan melihat hasil yang bagus. Tetapi kalau kita sudah memulai dan kita mengerjakan dengan baik, pasti akan ada hasil yang diberikan atau diberkati oleh Tuhan. Saya selalu berkata bahwa hasil itu memang bukan urusan tenaga kita. Saya selalu mengatakan bahwa hasil itu bukan merupakan keringat kita. Tetapi hasil itu datang dari Tuhan. Itulah sebabnya
kesaksian-kesaksian yang lalu kita bisa belajar. Bahwa kondisi sekarang orang lain boleh tutup buku. Orang lain boleh berkata, tidak bisa, tidak sanggup. Orang lain boleh berkata, pulang. Tetapi anak-anak Tuhan yang terus menjalankan talentanya dengan sungguh-sungguh, maka percayalah, hasil yang engkau dapat bukan karena keringat dan jerih lelah saja, tapi oleh karena memang Tuhan menentukan agar supaya engkau diberkati, agar supaya engkau maju, agar supaya engkau menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus luar biasa dengan kita, kondisi apapun. Karena itu, tetaplah menjalankan talenta. Ada aksi sosial yang memang dikatakan dalam bagian ini, bahwa banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Baik, mari kita lihat kehendak Tuhan. Kita harus berbuat sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Sudah ditakar sedemikian rupa memang orang-orang yang memang hidup di dalam menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, ingatlah bahwa usaha di dalam Tuhan tidak mengkhianati hasil. Usaha saudara dan saya menjalankan talenta kita, pasti ada yang disiapkan oleh Tuhan. Kita tidak belajar dan berjuang mengandalkan apa yang menjadi kemauan-kemauan manusiawi, tetapi kita belajar apa yang menjadi kemauan Tuhan. Jadi kita harus mengaktualkan talenta kita dalam kondisi apapun. Ada orang-orang yang sudah rentak, sudah terbatas, seperti itu. Jangan menyerah dengan kerentahannya. Pada umumnya memang secara fisik sudah terbatas. Tetapi kalau kita punya kekuatan iman, kalau kita punya keyakinan penuh, kalau kita punya semangat di dalam Tuhan Yesus, percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Saya memang membaca data-data. Banyak orang-orang yang berhasil itu, walaupun secara filsafat orang bilang itu masa produktif seseorang itu pada usia 30 sampai 40, paling tinggi 50 tahun. Masa produktif. Sekarang orang mulai berubah. Bahwa masa produktif kedua itu ada. 50 sampai 60 tahun. Berarti secara pribadi saya sudah lewat masa produktif kedua. Lalu kemudian karena ada fakta-fakta baru, maka sekarang ada lagi ilmu yang berkata masa produktif seseorang itu ada pada 70 sampai 80 tahun. Oh, berarti saya masih punya masa produktif ketiga. Karena saya mengimani supaya umur saya di atas 90 tahun. Ya. Nggak masalah. Apa susahnya beriman kepada Tuhan? Biar Tuhan yang ngatur. Jadi jangan terlalu pikirkan sakit, jangan terlalu pikirkan kondisi yang menopang kesehatan, bukan soal. Tapi kalau kita mantap dengan Tuhan, Tuhan akan atur. Jadi saya masih punya masa produktif yang ketiga. Seperti itu. Saudara, bagaimana teori ini dikembangkan? Sekarang yang jadi presiden di berbagai negara itu ada yang di atas 70. Pada umumnya di atas 70. Wah, bisa berbuat banyak bagi banyak orang. Bisa berbuat sesuatu yang berarti bagi banyak orang. Bagi bangsa. Seperti itu. Ya. Nelson Mandela, dia di atas 70 tahun. Lalu yang jadi presiden-presiden sekarang beberapa di atas 70-an tahun. Yang Perdana Menteri sekarang di Malaysia ya sudah di atas 90 tahun ya, 89 atau 90 tahun. Jadi ada masa seperti itu. Artinya apa? Berarti bukan soal kondisi, bukan soal keadaan. Kita bisa mendapatkan, kita bisa melihat perkara-perkara besar dalam kehidupan kita, kecuali ini, pegangan kita kepada Tuhan. Bahwa masa kita, apapun keadaan kita, apapun situasi dan kondisi kita, termasuk ekonomi kita, Tuhan tetap menjamin bahwa kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab. Barangkali memang ada orang yang sedang sakit, lalu berkata, ya saya punya keadaan sudah seperti ini, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. No.
bukan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dari tempat dia berbaring, dari tempat dia dirawat sekalipun, kalau dia punya hati kepada bahwa Tuhan memberi talenta kepada dia untuk dijalankan, maka dari tempat tidur itu dia bisa berdoa, mendoakan kesejahteraan orang, mendoakan kerohanian orang, karena itu talenta yang sudah ada pada dia pada masa seperti itu. Karena itu latihlah secara maksimal menjalankan talenta supaya sungguh-sungguh hasil kita bisa lihat sebagai kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ada kelimpahan, ada tambahan, ada bonus bagi yang menabur, bagi yang bergerak, bagi yang melakukan. Ibu mertua saya beberapa hari yang lalu, saya bilang, bagus kalau ada kegiatan bergerak. Saya memperhatikan bahwa 1-2 hari belakangan ibu mertua saya itu keluar dari rumah. Pagi-pagi jalan-jalan. Walaupun dia jalan tertati-tati ya. Seperti itu. Pikirkanlah itu sebagai talenta yang kita jalankan. Sambil tentunya ibu mertua itu menjadi pendoa kami. Juga pendoa orang-orang lain termasuk jemaat dan keluarga besar kami. Itu talenta yang sudah Tuhan percayakan. Mari kita jalankan. Barangkali kita menjadi orang yang memang tidak begitu berarti dan kemudian pikirkanlah bahwa oke, kondisi sekarang kita tidak punya kesempatan lagi. Tapi kalau Tuhan pelihara, itu berarti tandanya bahwa talenta itu tetap Tuhan sediakan. Karena itu mari kita bergerak. Mari kita jalankan. Kita akan diurus oleh Tuhan. Ya. Apa yang akan terjadi adalah kelipatan. Barangkali memang secara ukuran angka, kita punya keterbatasan sudah sampai seperti ini. Menurut medis sudah sampai segini. Tetapi kalau kita punya kerohanian yang kita jalankan bagus, percayalah ada kemurahan Tuhan. Percayalah ada kuasa Tuhan. Percayalah ada sesuatu yang sudah diatur karena dia bilang bahwa mereka yang menjalankan akan ditambahkan. Dia yang menjadi. Kalau kita menjalankan, maka dia akan menambahkan. Tetapi mereka yang tidak menjalankan oleh karena frustrasi, oleh karena pesimis, oleh karena hati tidak berkembang kepada Tuhan, maka kepadanya akan diambil. Kalau masih ada yang dari dia, akan diambil dan dilimpahkan, diberikan kepada mereka. Mari kita menjadi generasi yang betul-betul diperkaya, dilimpahkan dalam kasih karunia dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Hal yang ketiga yang saya perhatikan itu dibicarakan dalam ayat-ayat selanjutnya dari pasal 25 itu berkenaan dengan penghakiman akhir. Saya tidak mengajak kita untuk membaca sekarang ini, tetapi bagian itu mulai dibicarakan pada ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Itu berbicara tentang penghakiman akhir. Ya. Penghakiman akhir itu banyak sekali yang memang menjadi urusan, tapi kita tidak terlalu tidak mau menafsir dan eksploitasi karena hal-hal yang berhubungan dengan kitab Wahyu itu sekali lagi tidak pernah Wahyu itu memang harus diterjemahkan secara spiritual, tidak pernah secara harafiah. Karena itu saudara-saudara, hal yang ketiga, selain kita bergiat dan perluas pemberitaan Injil, tentunya melalui kita, yang kedua itu adalah tetap mengaktualkan talenta kita sesuai dengan ayat-ayat yang sudah kita lihat dari pasal 25 ayat 14 sampai 30 itu, dan pasal 25 ayat 31 sampai seterusnya sampai terakhir itu berbicara tentang bahwa kita harus fokuskan aksi kita ya pada rancangan kekekalan dari Tuhan. Ya, ini penghakiman akhir. Artinya apa? Kita tidak peduli dengan soal-soal yang membuat resah. Ya. Lalu kemudian membuat analisa-analisa yang di luar konsep Tuhan. Tetapi kita lebih fokus kepada aksi
pada rancangan kekekalan Tuhan. Artinya begini, bahwa memang akan ada akhir zaman dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang sudah dijamin oleh Tuhan kepada kita itu akan betul-betul terjadi. Firman Tuhan tidak berbicara tentang hal-hal yang bersifat fiktif, tetapi dia berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang dinyatakan. Bagaimana dia menyatakan itu? Sebagian dinyatakan dalam bentuk nubuat, sebagian dinyatakan dalam bentuk perumpamaan. Dalam Alkitab, nubuat itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada begitu banyak isinya, ada begitu banyak, 90 sekian persen nubuatan Alkitab sudah digenapi sampai pada masa Yesus datang. Berarti yang sekian persen yang belum digenapi itu, kalau 90% yang sudah digenapi itu benar-benar terjadi, maka berarti jaminan kita pada masa kini ialah bahwa sekian persen yang sisa itu pasti akan terjadi, termasuk ya akhir zaman, termasuk penghakiman terakhir, seperti itu. Nah, kita belajar bahwa Alkitab berbicara bukan sebagai suatu yang bersifat angan-angan, tetapi dia lebih bersifat kepada bahwa ini akan terjadi walaupun memang kejadian itu belum kita alami sekarang, tapi firman itu kekal dan jelas benar kuat. Karena itu mari kita belajar kekekalan yang sudah diatur oleh Tuhan. Nggak usah terlalu takut, mari kita tetap berbuat. Kalau Tuhan mau agar supaya kita ambil bagian dalam pelayanan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk siapa, bukan untuk pendeta, bukan untuk majelis, bukan untuk nama gereja. Di Sumatera Utara itu tahun-tahun 2000-an itu ada gejolak jemaat, lalu kemudian sebagian itu berpisah dari gereja Presbyterian dan sebagian itu tetap di gereja Presbyterian. Menarik bagi saya karena yang tetap di gereja Presbyterian itu mereka mengatakan bahwa gereja Presbyterian itu bagus, namanya terkenal, internasional. Saudara, bukan soal itu. Bukan soal nama yang terkenal atau dikenal atau meluas di seluruh dunia, tetapi soal bahwa memang kita berdiri pada kebenaran. Apa yang sudah diatur oleh Tuhan di kekekalan masa lampau dan juga di kekekalan masa yang akan datang. Kejadian terakhir, penghakiman terakhir, itu pasti memang akan diwujudkan. Ya, sekali lagi pegangannya, kalau lebih dari 90% nubuat itu sudah digenapi, berarti yang sekian persen itu nanti akan digenapi. Dan sekian persen yang akan digenapi itu adalah berhubungan dengan kedatangan Yesus kedua kali, bahwa dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan memerintah dan kemudian dia akan mengalahkan iblis, antikris dan sebagainya. Dan dia akan menggenapkan jaminan dari orang-orang yang percaya menikmati pemeliharaan halnya. Saudara-saudara, karena itu mari kita tetap fokuskan aksi kita kepada tidak usah terlalu terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Keadaan sekarang terus berubah-ubah. Ya, orang merancang, orang menafsirkan keadaan-keadaan yang sangat mengerikan dan membingungkan, menakutkan. Tapi mari kita tenang, tentram karena kita berdiri pada kebenaran Injil, melaksanakan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil tidak pernah menekan orang, tetapi itu dia memberi sukacita oleh karena jaminan-jaminan. Karena itu fokus dan tanggung jawab kita di zaman akhir. Sekali lagi, bukan isu-isu yang viral, isu-isu teori-teori yang sangat-sangat gempar, tetapi kita fokus kepada bergiat dan perluas pemberitaan Injil. Lalu kemudian kita tetap mengaktualkan talenta-talenta kita masing-masing. Siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, ya, situasi kehidupan kita seperti apapun, Tuhan bilang lakukanlah apa yang dipercayakan. Sepanjang kita masih hidup, kita belajar bahwa itu tanda kita tetap punya talenta yang harus kita jalankan.
Lalu yang ketiga ialah tetap fokus aksi kita pada kekekalan. Artinya, tidak usah terlalu berpikir tentang teori-teori yang bersifat remedial, yang bersifat sementara, yang seperti itu menjadi viral. Bukan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah mengatur porsi hidup kita masing-masing. Dia berkata benar, dia berkata jelas, dia menjamin semua pasti akan terjadi dalam rancangannya, dalam kebenarannya. Mari kita berdoa.